Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dini Silvi Purnia pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Universitas Nusa Mandiri. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar sistem informasi manajemen. Kita akan membahas tentang apa itu sistem, apa itu informasi, apa itu sistem informasi, apa itu sistem informasi manajemen, dan bagaimana menganalisa sistem informasi manajemen pada sebuah perusahaan yang nanti kita akan analisa pada sebuah kasus. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke materi pada pertemuan kali ini, yaitu tadi membahas tentang konsep dasar sistem informasi manajemen. Sistem itu sendiri dalam pengertiannya menurut Gordon B. Davis yang pertama seperangkat unsur-unsur yang terdiri dari manusia, alat, konsep, dan prosedur yang dihimpun menjadi satu untuk maksud dan tujuan bersama. Sedangkan menurut Feynman, sekelompok elemen yang terdiri integrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Jadi intinya sistem itu adalah kumpulan elemen yang mempunyai tujuan yang sama, gitu kan. Jadi ketika ada beberapa kumpulan elemen atau seperangkat unsur-unsur elemen, di sana tidak mempunyai tujuan yang sama, itu jadi bisa dikatakan sebuah sistem. Kenapa? Karena ya sistem itu harus memiliki tujuan yang sama, intinya goal-nya itu harus sama. Nah, selanjutnya karakteristik dari sistem. Sistem itu terdiri dari komponen. Ada lingkungan luar, ada batasan, ada interface, ada input, output, proses, dan sasaran. Nah, di mana di 8 karakteristik sistem inilah yang harus ada pada sebuah sistem di perusahaan, instansi, rumah sakit, dan seterusnya. Kenapa? Karena ketika kita ingin menganalisa sebuah sistem, alangkah baiknya kita menentukan terlebih dahulu 8 karakteristik sistem ini. Misalnya, yang termasuk komponennya apa, yang termasuk lingkungan luarnya apa, batasannya apa, interface-nya, sampai dengan apa yang jadi tujuan atau sasaran dari sistem informasi tersebut yang dirancang atau yang dibuat. Oke, selanjutnya ada klasifikasi sistem. Di sini ada beberapa sistem berikut dengan tandingannya, ya kan, di mana di sini ada sistem abstrak versus sistem fisik, ada sistem alamiah versus sistem buatan manusia, ada sistem probabilistik versus sistem deterministik, dan ada sistem tertutup versus sistem terbuka. Nah, untuk sistem abstrak ini adalah sistem yang tidak tampak secara fisik. Sistem yang berisi gagasan atau konsep. Contoh, misalnya sistem teologi yang berisi gagasan tentang hubungan manusia, alam, dan Tuhan. Jadi memang tidak terlihat secara fisik. Sistem fisik, yaitu sistem yang secara fisik dapat dilihat. Misalnya sistem komputer, sistem transportasi, sistem perguruan tinggi, itu bisa dilihat secara fisik. Selanjutnya ada sistem alamiah, sistem yang terjadi secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Misalnya contoh sistem tata surya, itu kan tanpa campur tangan manusia sama sekali, ya kan? Jadi memang seberjalannya sistem itu, gitu kan, sampai dengan sekarang. Selanjutnya sistem buatan manusia, sistem yang dibuat oleh manusia. Contoh ada sistem komputer, sistem mobil, sistem telekomunikasi, gitu kan, yang memang dibuat oleh manusia seperti itu. Ada sistem deterministik, sistem yang operasinya dapat diprediksi secara tepat. Misalnya sistem komputer, jadi dapat diprediksi. Sedangkan kebalikannya adalah sistem probabilistik. Sistem yang tidak dapat diprediksi secara pasti karena mengandung unsur probabilitas. Misalnya sistem serapan hara, sistem fotosintesis, itu kan tidak bisa kita prediksi, ya kan, karena banyak sekali mengandung unsur probabilitas. Ada sistem tertutup, sistem yang tidak bertukar materi, tidak bertukar informasi atau energi dengan lingkungan luar atau tidak dipengaruhi oleh lingkungan luar, misalnya reaksi kimia dalam tabung yang terisolasi, gitu kan. Ada sistem terbuka, sistem yang terhubung dengan lingkungan yang dipengaruhi oleh lingkungan luar. Itu bisa menerima gangguan, bisa menerima masukan, gitu kan. Misalnya sistem perusahaan dagang, ya kan. Itu juga bisa kan menerima pengaruh-pengaruh dari luar, seperti itu. Nah, di sini konsep dasar informasi. Nah, kita harus tahu informasi itu berasal dari data, kumpulan dari data. Data itu apa? Ada bisa kumpulan fakta, bisa kumpulan angka, bisa kumpulan huruf yang belum diolah, ya kan? Jadi jadilah sebuah data. Nah, data itu diproses jadilah sebuah informasi, informasi yang dapat diterima, informasi atau pesan yang dapat diserap oleh kita, gitu kan?
itu berasal dari banyaknya data yang diproses. Nah, kualitas informasi ada akurat, jelas ya harus akurat, ada relevan, ya kan, dan tepat waktu. Jadi memang informasi itu ya harus up to date, harus sesuai dengan kebutuhan, harus tepat waktu adanya. Jadi tidak boleh misalnya pesan atau informasi yang lama diupdate sekarang, yaitu tidak tepat waktu gitu. Jadi memang informasi itu harus bisa diterima secara akurat, relevan, dan tepat waktu. Nah, di sini ada Hospital Information System atau biasa dikenal dengan HIS. Itu merupakan sebuah sistem informasi yang digunakan untuk rumah sakit, di mana dalam sistem informasi ini memungkinkan aliran data dari sebuah rumah sakit bisa dilakukan secara elektronis, gitu kan? Sehingga pelayanan kepada pasien dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan transparansi yang pada akhirnya bisa memberikan kepuasan kepada pasien. Jadi, bagaimana caranya sebuah sistem bisa diakses hanya dengan satu klik saja. Misalnya ketika kita ingin melihat tim registrasi, ya kan, kita tinggal mengklik sistem di bagian registrasi. Bagaimana sistem informasi konsulting, bagaimana rawat inap, rawat jalan, bagaimana penyediaan obat, ya kan, bagaimana tentang data-data radiologi, laboratorium, bagaimana ketersediaan darah, ya kan. Nah itu ada pada sebuah sistem informasi di mana namanya Hospital Information System itu tergabung menjadi sebuah sistem informasi di rumah sakit yang dapat diakses oleh semua stakeholder seperti itu. Nah, di sini kita akan melihat nih karakteristik sistem informasi pengolahan data pasien pada rumah sakit. Nah, di sini ada 8 karakter tadi ya, karakteristik sistem yang yang sudah kita bahas sebelumnya dari mulai komponen, lingkungan luar. Nah, kita akan terlebih dahulu mengelompokkan apa yang termasuk komponen pada sistem informasi pengolahan data pasien. Pertama, ada dokter, ada pasien, ada administrasi, ada apoteker, ada petugas dan sebagainya, gitu kan. Itu berarti komponennya. Lingkungan luarnya apa? Ada apoteker, ada pihak penjamin. Terus batasannya apa? Pembayaran, bisa tunai, bisa cash. Ada status rawat, ada rawat jalan atau rawat inap. Interface-nya apa? Ada pendaftaran, ada kartu pasien, ada kartu rekamedik, ya kan? Ada resep. Inputannya apa? Ada kartu pasien, ada kartu rekamedik. Prosesnya apa? Melakukan proses pendaftaran sampai dengan pelaporan. Outputnya adalah resep, kwitansi, laporan pasien, laporan pembayaran. Nah, tujuannya atau hasil akhirnya adalah memperoleh data pasien yang lebih baik, lebih akurat, dan lebih cepat. Nah, ini akan harus kalian bahas ketika menganalisa sebuah sistem informasi, gitu kan. Jadi 8 komponen inilah, 8 karakteristik inilah yang teman-teman harus kuasai, harus dipelajari, harus dikelompokkan terlebih dahulu. Misalnya ketika kita menganalisa sebuah studi kasus di perusahaan atau di instansi atau di rumah sakit ya, 8 karakteristik ini yang harus teman-teman pahami. Maksudnya komponen apa aja, lingkungan luarnya apa aja, batasannya apa, interface-nya, input-nya, prosesnya, output, dan tujuan akhir dari sistem informasi ini apa. Nah, inilah yang akan menentukan keberhasilan dari analisa yang kita buat. Jadi kita akan mengetahui permasalahannya, kebutuhannya apa dari si user, seperti itu. Nah, saat ini Indonesia itu sangat membutuhkan para talent-talent digital. Kenapa? Sekarang kita masuk era disruption. Juga kebetulan juga masa pandemi, ya kan, di mana semua itu serba diakses menggunakan internet. Jangan hanya sekolah, ya kan, sekolah sekarang sudah online nih, sudah mulai online, penjualan apalagi sudah online, restoran atau ini sudah take away, ya kan, sudah restoran, jadi semua sudah harus diakses menggunakan media digital gitu. Nah, ini kita sekarang Indonesia ini saat ini gitu kan, kita membutuhkan banyak sekali talent-talent digital. Nah, dari mana talent-talent digital itu? Ya dari kita. Kita adalah jurusan sistem informasi. Teman-teman itu jurusan sistem informasi di Universitas Nusa Mandiri. Sudah pasti peluangnya sangat besar sekali untuk bisa mengisi talent-talent digital ini. Pertama, lulus dari Universitas Nusa Mandiri, teman-teman bisa menjadi seorang programmer dan sistem analis.
di mana programmer dan sistem analis ini adalah menciptakan sebuah sistem baru, di mana sistem ini dapat dimanfaatkan, dapat digunakan oleh banyak orang, dapat menjadi perubahan, dapat menjadi disruptor gitu kan, yang sangat bermanfaat untuk Indonesia. Nah, di sini ini strateginya, yaitu dari kita sendiri yang lulusan sistem informasi yang peluangnya sangat besar untuk mengisi talent-talent tersebut. Nah, sudah pasti programmer, analis sistem itu sudah pasti erat kaitannya dengan yang namanya coding, ya kan? Banyak sekali yang mengatakan, apakah coding itu menyenangkan? Yes, menyenangkan. Bagi teman-teman yang memang menyukai tantangan, menyukai hal yang baru, menyukai perubahan dan seterusnya, itu coding itu sangat menyenangkan gitu kan. Jadi ketika orang mengetahui tentang, oh ternyata ngoding tuh kayak gini ya, gitu, semenyenangkan ini gitu kan, sampai apalagi ketika coding itu bisa menghasilkan menghasilkan pundi atau menghasilkan banyak uang misalnya dari coding itu sangat sekali menyenangkan. Jadi dari hobi bisa menghasilkan uang seperti itu. Apakah coding itu hanya untuk mahasiswa yang kutu buku? Tidak, karena banyak juga dari mahasiswa yang bukan dari kutu buku juga yang dia sukses menjadi seorang programmer. Apakah coding memiliki peluang karir yang sangat bagus? Iya. Untuk saat ini, Indonesia ketika membutuhkan talent-talent digital, diisinya itu oleh siapa? Oleh kita, para programmer, para analisator, gitu kan. Orang yang sudah tahu coding apakah memiliki keinginan untuk mengetahui lebih dalam tentang coding? Iya, betul. Ketika seseorang atau tim yang menyukai coding dan tahu itu bisa menghasilkan materi lebih banyak, meningkatkan perekonomian, intinya mereka akan lebih senang sekali ketika mereka ingin mengetahui lebih dalam karena coding itu sendiri ya, itu setiap zaman itu berkembang terus gitu, bahkan sekarang coding-coding yang lama itu terlupakan, pasti mereka para programmer belajar lagi bagaimana coding-coding yang terupdate saat ini agar tidak ketinggalan dari keinginan-keinginan user, seperti itu. Apakah Anda setuju coding hanya untuk lelaki jantan? Tidak, banyak ya para programmer juga berasal dari wanita, nah seperti itu. Nah, di sini sebenarnya Indonesia atau saat ini kita membutuhkan para disruptor. Disruptor itu adalah orang-orang perubah yang melakukan perubahan di era disruption ini, gitu kan. Orang disruptor ini adalah orang yang harus menguasai sistem integrasi, memiliki atau menguasai internet of things, memiliki ilmu tentang cyber security, cloud computing, augmented reality, dan big data, di mana semua ini dibutuhkan di talent-talent digital saat ini. Itu. Nah, siapa yang berperan pada era disruptor ini atau disruptor itu siapa? Ya kita gitu. Kita nih para penulis-penulis di sini banyak nih ya. Di sini ada beberapa contoh founder-founder yang sudah terkenal sekali. Mereka ini para disruptor dunia yang merubah dunia. Contoh lah ya yang kita pakai sekarang misalnya Gojek yang tadinya kita membutuhkan kendaraan atau apa itu akan kesulitan, ternyata dimudahkan dengan yang adanya namanya aplikasi Gojek, gitu kan. Ketika kita mengklik satu klik saja kita bisa memesan Gojek, dan bisa sampai tujuan, kayak gitu. Nah, itu juga kan perubahan, di mana Gojek yang biasa bisa jadi Gojek online, kayak gitu. Terus ada founder Facebook, Apple, gitu kan. Nah, inilah para disruptor dunia dan siapa disruptor selanjutnya di era disruption ini? Ya kita. Kita yang akan menciptakan perubahan, kita yang akan menciptakan sistem baru yang bisa diakses oleh semua orang, yang bisa bermanfaat untuk semua orang. Nah, dari mana? Kita kebingungan kadang mencari ide sistem apa yang bisa kita ciptakan gitu kan. Sebenarnya kembali lagi ke kehidupan kita sehari-hari, di lingkungan kita. Sebenarnya di lingkungan kita, di kehidupan kita yang paling banyak dibutuhkan masyarakat itu apa? Ya bisa berangkat dari situ. Ya kan? Misalnya nih di lingkungan kita, apakah itu di lingkungan, perumahan, misalnya bagaimana menciptakan, home automation misalnya yang, rumah yang otomatis ketika diklik pagarnya bisa buka misalnya ya kan, pakai remote misalnya ketika
masuk ke rumah dan sebagainya dikunci, ada akses CCTV dan seterusnya yang bisa diakses di satu alat itu, kayak gitu kan. Itu juga bisa jadi sistem baru. Atau misalnya, restoran atau kafe online kayak gitu kan, yang bisa hanya take away dan seterusnya. Bisa aja misalnya dalam e-commerce, sport, retail ya kan, entertainment, edukasi, travel gitu kan, pro-mix marketing juga bisa, kayak gitu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada digital talent in revolution industry 4.0. Nah, di sini hasil survei itu membutuhkan bahwa coding is cool, ya kan? Banyak yang bilang 87% student Asia itu bilang bahwa coding is cool gitu, karena coding itu menyenangkan. Bahkan ada sekarang itu aplikasi apa gitu ya untuk anak-anak usia 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu dikreakan dari coding. Jadi mereka mulai ngoding gitu, ada sebuah kursus khusus anak-anak yang memang mengarahkan mereka dari mulai sejak dini mengenal tentang bahasa coding gitu. Nah, itu juga ada seperti itu ya. Jadi memang, inspire-nya, itu ya dari bagaimana kita, menciptakan sesuatu gitu kan, kayak gitu. Bahkan, ada juga tadi, bahwa, statement bahwa coding itu hanya untuk, wanita gitu kan. Nah, itu kan tidak, hanya untuk laki-laki gitu, wanita enggak. Nah, itu juga kan sama, memutuskan stigma bahwa ya coding itu untuk semua kalangan gitu kan, dan itu, bisa kita, gunakan, bisa kita lakukan karena ya dengan coding ini kita bisa belajar dari, sekarang gitu kan, apalagi jurusan sistem informasi yang biasanya ngoding terus ya, bahasa pemrogramannya. Ya itu bisa kalian kuasai dari sekarang dan ternyata peluangnya sangat besar sekali dari, dari kita belajar ngoding tersebut. Nah, contoh ini adalah, sebuah, perkembangan yang sangat bisa kita lihat gitu kan, dulu lampu merah itu hanya tampilannya seperti ini aja. Kita tidak bisa, melihat kapan, aba-aba kita maju atau apa, aba-abanya itu hanya ada di lampu, kuning, hijau selesai maju gitu kan. Nah, kalau sekarang sistem itu udah up to date, udah baru, di mana di sini terdapat layar di mana ada, satu aba-aba yang terlihat jelas oleh para pengemudi, misalnya siap-siap di jalan 3, 2, 1 mulai, kayak gitu kan. Nah, ini adalah perkembangan juga, di mana, menunjukkan bahwa ya sistem itu ada perubahannya, coding itu ya berubah gitu, perubahan itu ya selalu ada setiap masa gitu. Makanya di sini inilah yang menunjukkan bahwa kita memang harus, siap-siap terhadap, perubahan dan up to date dari sistem. Ini juga menjadi satu peluang sebenarnya yang baru. Jadi sebenarnya peluang-peluang perubahan itu ada di sekitar kita. Nah, berapa jumlah kartu yang ada di dompet kalian? Kan, misalnya ada kartu kredit nih, ada sampai 3 debit dan sebagainya. Ini kan bisa menjadi sebuah peluang untuk kalian, gimana caranya menciptakan sebuah sistem di mana hanya dengan satu kartu itu bisa berlaku untuk semua perbankan. Jadi nggak usah dengan banyak kartu gitu di dompet kalian, cukup dengan satu, itu untuk akses semua, perbankan. Itu kan bisa untuk melakukan perubahan-perubahan di masa yang akan datang. Selanjutnya, ada berapa edisi yang Anda lihat di resepsionis hotel atau kasir di minimarket. Itu kadang bisa lebih dari 2 dengan bank yang berbeda, gitu kan. Nah, ini juga bisa jadi peluang buat kalian bagaimana menciptakan sebuah, mesin yang dapat digunakan oleh semua, kartu debit atau kartu kredit di, swalayan atau di hotel dan seterusnya, kayak gitu. Oke, mempersiapkan diri menghadapi era disruption, yaitu kita, gitu kan. Kita harus bisa dari mulai saat ini, yuk kita sama-sama siapkan diri menghadapi era disruption, kita benar-benar maksimalkan, ya kan, di perkuliahan, apalagi jurusan sistem informasi yang nanti, peluangnya sangat tinggi sekali ketika kita apalagi mengejar untuk menjadi seorang programmer atau analisator. Itu sangat tinggi sekali peluang untuk kita mengisi di talent-talent digital di Indonesia saat ini. Nah, di sini ada tugas terstruktur atau studi kasus.
Silahkan kalian lakukan analisa karakteristik sistem informasi pada jurnal di bawah ini. Ada 3 jurnal, ada sistem informasi perpustakaan sekolah berbasis web, ini link jurnalnya. Selanjutnya ada sistem informasi pemesanan unit properti berbasis web pada PT Hakon Inti Prakasa Depok. Ini juga link jurnalnya. Terus ada sistem informasi bimbingan tugas akhir dan skripsi online berbasis web, dan di ini juga ada link jurnalnya. Nah, kalian buat analisa karakteristik sistem informasi yang 8 karakteristik sistem itu. Kalian kelompokkan, misalnya yang termasuk komponen apa, yang termasuk boundary apa, yang termasuk output sistem, proses, inputnya apa, goalnya apa dari ketiga studi kasus ini. Silahkan nanti tugasnya kalian uploadkan linknya di MyElnusa ya. Jadi selamat mencoba studi kasus yang tadi yang sudah Ibu bahas sebelumnya. Oke, saya akhiri dengan sebuah pantun. Jika dengar kota Jakarta, itulah ibu kota Indonesia. Jika ada yang bertanya jadi sarjana, Nusa Mandiri tempatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.